Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Gede Permadi Laksana Putra, absen 21 dari kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan mempresentasikan sebuah materi, yang itu materi kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang bisa dibilang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain atau pengaruh dari orang lain. Jadi keterkaitan tersebut mendorong manusia untuk membentuk suatu kelompok sosial. Nah, apa sih definisi dari kelompok sosial tersebut? Ini ada beberapa ahli yang berpendapat tentang definisi kelompok sosial. Yang pertama ada Surjono Sukanto. Beliau berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang dimana di dalamnya itu terdapat timbal balik atau hubungan balik antar anggota tersebut. Kemudian ada Giddens. Beliau berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang berinteraksi dengan secara teratur. Kemudian ada Robert Camerton. Beliau berpendapat bahwa kelompok sosial merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi dengan pola yang sudah matang atau sudah mapan, begitu. Nah, dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kumpulan manusia yang dimana terjadi komunikasi atau interaksi antara anggotanya dan saling menyadari bahwa mereka merupakan anggota dari suatu kelompok tersebut. Dan tidak semuanya yang berkumpul atau berkerumun itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Seperti contohnya orang yang berbelanja di pasar, mengantri di kasir dan sebagainya. Karena mereka itu bisa disebut bersifat semu dan tidak permanen. Nah, adapun syarat-syarat untuk bisa sekumpulan manusia itu dikatakan atau dikategorikan sebagai kelompok sosial. Menurut Profesor Sujono, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti harus adanya timbal balik dan komunikasi antar anggota di dalamnya. Kemudian adanya suatu kesadaran dari masing-masing anggota bahwa mereka itu merupakan suatu anggota kelompok, dan juga adanya suatu kaidah atau perilaku dan struktur yang baik sehingga membentuk struktur di dalamnya yang sangat-sangat baik. Selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dapat dikategorikan sebagai kelompok sosial, adapun juga ciri-ciri dari kelompok sosial, yaitu mempunyai tujuan yang sama, kemudian adanya interaksi dan komunikasi antara anggota, adanya persatuan yang nyata dan bisa dibedakan dengan kelompok yang lainnya, dan kemudian adanya norma-norma yang bisa mengatur atau dapat mengatur hubungan antara anggota, dan juga adanya sebuah atau satu sosial atau peran dari masing-masing dari anggota tersebut. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai tipe-tipe dari kelompok sosial. Yang pertama ada kelompok sosial yang teratur. Dari klasifikasi Emile Durkheim membagi kelompok sosial menjadi dua, yaitu kelompok sosial solidaritas mekanik dan solidaritas dari organik. Dan kemudian dari Ferdinand Tönnies, ia membagi kelompok sosial menjadi dua juga, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau disebut pandambayan. Dari Van Dron, dia membagi kelompok jadi dua juga, yaitu kelompok formal dan juga informal. Nah, yang kedua ada kelompok sosial yang tidak teratur, seperti kerumunan sosial. Kerumunan sosial merupakan sekumpulan orang yang berada di suatu tempat, tapi di antara mereka tidak ada yang berhubungan secara tetap. Juga ada publik. Publik adalah kelompok yang bukan merupakan satuan. Interaksi yang terjadi itu tidak secara langsung dan hanya melalui alat komunikasi. Kemudian ada massa. Massa memiliki ciri-ciri seperti bersifat anonim dan heterogen dan tidak adanya interaksi satu sama lain karena masing-masing mereka itu terpisah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh suatu kelompok sosial yang berada di lingkungan saya, yaitu di Desa Sudimara, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yaitu adanya Karang Taruna Eka Cita Sudimara, yang dimana anggotanya itu terdiri dari pemuda atau pemudi yang berada di daerah Sudimara ini. Dan juga kegiatan yang dilakukan seperti ngayah di pura, seperti menggambel,
menari dan juga membantu acara-acara seperti membanten, dan juga sering melakukan suatu kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekitar dan juga kegiatan sosial yang lainnya. Dan kita mempunyai suatu wadah yaitu Sekegong Eka Cita, yang dimana sudah beberapa kali tampil di berbagai tempat wisata di Bali, sehingga nama kami cukup terkenal ya di daerah Bali. Nah, dari sebuah materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kelompok sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang hidup secara bersama dan secara timbal balik. Mereka berhubungan secara timbal balik dan juga saling menguntungkan. Kita sebagai makhluk sosial harus bisa beradaptasi atau berinteraksi di dalam masyarakat dan bergabung atau membentuk suatu kelompok sosial yang dapat bermanfaat bagi kita sendiri dan juga orang lain. Dan saran saya buat teman-teman semua, di zaman era globalisasi ini atau zaman teknologi yang serba canggih ini, mari kita manfaatkan teknologi tersebut untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan masyarakat dimanapun, kapanpun, tanpa dibatasi oleh waktu, jarak, dan tempat. Sekian presentasi yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.